Untuk jenis pupuknya sendiri, pada saat tanaman mangga kita sedang berbuah, maka saya sarankan untuk melakukan atau menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara. Banyak sekali teman-teman saya bercerita kepada saya bahwa pohon mangga mereka hanya sekali berbuah. Setelah berbuah sekali, kemudian selanjutnya tidak mau berbuah lagi, bahkan hanya gila daun, istilahnya seperti itu ya teman-teman. Untuk itu di sini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara agar tanaman mangga atau pohon mangga bisa berbuah terus menerus ya, tidak hanya sekali berbuah tetapi dia berbuah sepanjang masa ya teman-teman. Untuk itu lakukan cara ini, cara-cara yang akan kita bagikan kali ini agar mangga teman-teman bisa berbuah terus menerus ya. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah pada saat pohon mangga teman-teman pertama kali berbuah, maka saya sarankan jangan biarkan buahnya terlalu banyak ya. Nah, untuk pohon seukuran ini teman-teman bisa lihat, teman-teman hanya sisakan kira-kira 10 buah ya yang dipelihara. Selebihnya jika memang kebetulan di buah pertama itu lebat, terlalu lebat, maka saya sarankan untuk dikurangi dan biarkan hanya sekitar 10 buah yang dipelihara ya. Pilihlah buah-buah yang berkualitas ya teman-teman. Kemudian langkah yang selanjutnya yang tak kalah penting juga, teman-teman harus mengurangi tunas-tunas atau ranting-ranting yang tumbuh mungkin tidak beraturan ya. Misalkan seperti ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nah, tunas seperti ini kita kurangi dari 9 menjadi 3 ya. Jadi kita sisakan 3 tunas saja ya teman-teman. Nanti kita akan sortir, kita pilih mana tunas yang bagus, itu yang kita pelihara. Selebihnya kita pangkas ya teman-teman. Dan itu kita lakukan pada setiap cabang. Untuk pemangkasannya sendiri sebaiknya kita lakukan setelah selesai berbuah atau berbunga ya. Jangan melakukan pemangkasan pada saat tanaman mangga kita sedang berbunga atau juga sedang berbuah ya. Jadi kita biarkan sampai nanti buahnya habis atau mau habis, barulah kita lakukan pemangkasan ya teman-teman. Kemudian bagian pemupukan. Pada saat mangga teman-teman sedang berbuah, maka saya sarankan untuk melakukan pemupukan pada saat buah mangga teman-teman kira-kira sebesar telur ayam ya, lebih kurang ya. Ini kemarin sudah saya pupuk, dan untuk pupuknya sendiri tergantung kesediaan pupuk teman-teman ya. Kemudian untuk pemupukan susulan, lakukan pemupukan pada saat usia buah mangga teman-teman setengah tua ya, atau boleh pada saat buah sudah mulai tua pun boleh ya teman-teman. Kenapa kita harus melakukan pemupukan dengan cara seperti itu? Pada saat tanaman mangga kita sedang berbuah, tanaman mangga membutuhkan nutrisi atau makanan yang sangat banyak, karena buah-buah dari mangga ini akan banyak memakan nutrisi untuk bisa menjadikan buah ini menjadi buah yang berkualitas, sehingga kita perlu melakukan atau memberikan makanan tambahan, dalam hal ini pupuk. Untuk pupuknya sendiri tergantung teman-teman, boleh menggunakan pupuk organik atau juga pupuk kimia ya. Untuk jenis pupuknya sendiri, pada saat tanaman mangga kita sedang berbuah, maka saya sarankan untuk melakukan atau menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara berupa NPK ya teman-teman. Untuk takarannya sendiri sesuaikan dengan kesuburan tanaman teman-teman ya. Jika memang tanaman terlihat subur, maka kita bisa menyesuaikan dengan pupuknya ya. Nah, di sini saya akan melakukan pemupukan pohon mangga ini menggunakan pupuk NPK ya teman-teman. Untuk takarannya sendiri saya menggunakan kira-kira lebih kurang 100 gram atau sekitar 1 on ya teman-teman. Untuk cara pemupukannya lakukan secara melingkar
seperti ini. Dan saya sarankan untuk tidak melakukan pemupukan berlebihan ya, apalagi pupuk kimia. Jadi kita lakukan pemupukan sekedarnya saja ya teman-teman. Kalau memang nanti terlihat kurang, tinggal kita lakukan pemupukan susulan ya. Lebih baik kurang daripada nanti akhirnya berlebihan sehingga nanti bisa mengakibatkan overdosis ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk pemupukan selanjutnya, teman-teman bisa melakukan pemupukan pada saat buah sudah selesai dipanen semuanya ya teman-teman. Nah kemudian saya sarankan buat teman-teman yang memiliki, sebaiknya padukan pupuk kimia dengan pupuk organik ya, entah itu pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat ya. Caranya beri selang waktu antara pupuk kimia dan pupuk organik 5 sampai 7 hari ya teman-teman. Jadi saya kira bebas, entah teman-teman lakukan dulu pemupukan menggunakan kimia, baru kemudian nanti menyusul pupuk organiknya ya, atau juga pupuk organiknya duluan baru pupuk kimianya, tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi selain menambahkan unsur hara yang lengkap, karena di dalam pupuk organik biasanya itu memiliki kandungan atau unsur hara yang lengkap ya teman-teman. Banyak sekali unsur hara yang bisa kita dapatkan dari pupuk organik ya, seperti itu. Selain itu juga bakteri baik yang terkandung di dalam pupuk organik juga nantinya akan berfungsi untuk mengurai unsur hara yang ada di dalam tanah ya, seperti itu teman-teman. Selain itu juga pupuk organik baik itu padat maupun cair juga mampu membantu mengurangi gulma atau bahkan juga bisa membantu mengurangi hama ya teman-teman. Jadi sebaiknya jika memang kita masih menggunakan pupuk kimia, maka usahakan untuk memadukannya dengan pupuk organik ya, karena selain yang saya sebutkan tadi, pupuk organik juga mampu membantu menghilangkan zat-zat kimia yang dihasilkan dari pupuk kimia yang kita aplikasikan ya teman-teman. Dengan mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan di awal tadi, insya Allah mudah-mudahan tanaman mangga teman-teman akan berbuah terus-menerus. Artinya dia akan berbuah sepanjang musim ya, jadi tidak berhenti atau tidak cukup hanya sekali saja ya teman-teman. Tetapi itu tadi kita harus menjaga atau melakukan pruning atau pemangkasan secara berkala. Begitu juga dengan pemupukan ya teman-teman. Saya kira ini dulu. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa sharing di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang juga mempunyai pengalaman seputar mangga, juga teman-teman bisa sharing melalui kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.